Sebuah mobil VW antik Rabu malam terbakar di Jalan Ragunan Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Diduga api berasal dari korsleting listrik di bagian mesin yang berada di bagian belakang mobil. Sebuah mobil VW antik jenis sedan dengan nomor polisi B1051VL Rabu malam terbakar di ruas Jalan Ragunan Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sebelum terbakar, kendaraan diketahui melaju dari arah Tanjung Barat menuju TB Simatupang. Dugaan sementara mobil antik ini terbakar akibat korsleting listrik di bagian mesin mobil yang ada di bagian belakang. Untuk memadamkan api, 2 unit mobil pemadam kebakaran sektor Pasar Minggu pun diterjunkan ke lokasi. Sementara pemilik mobil diduga kabur sesaat mobil yang dikendarainya terbakar. Pemirsa, unjuk rasa menolak digelarnya balap Formula E di depan gedung DPRD DKI Jakarta ricuh. Beberapa demonstran diamankan polisi. Kericuhan terjadi antara demonstran penolak Formula E dengan polisi saat akan dibubarkan di depan gedung DPRD DKI Jakarta siang tadi. Massa yang menamakan diri Jakarta Bergerak menolak dibubarkan dan mencoba bertahan serta melawan. Beberapa demonstran akhirnya diamankan polisi karena dianggap sebagai provokator. Saya ditabrak dari belakang dan dipukulin itu sama mobil Raisa. Oleh mobil Raisa. Ya. Kemudian kami jalan loh, posisinya tidak ada berhenti sesuai kesepakatan. Kemudian saya berusaha melerai teman saya, tapi tiba-tiba saya dipukuli hampir 1 regu polisi muda yang tidak punya alat. Demonstrasi menolak digelarnya Formula E ini dibubarkan polisi karena tidak memiliki izin dan digelar di tengah pandemi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sejumlah pedagang melempari kantor Wali Kota Ternate, Maluku Utara dengan sayur busuk. Para pedagang menuntut direlokasi ke Pasar Higienis Gamalama. Puluhan pedagang sayur Pasar Higienis Gamalama Kota Ternate, Maluku Utara melempari sayur busuk ke halaman kantor Wali Kota Ternate. Aksi lempar sayur busuk dilakukan pedagang yang terdiri dari emak-emak karena ditertibkan Satpol PP saat unjuk rasa. Dalam aksinya, pedagang menuntut pemerintah Kota Ternate memberikan lokasi baru untuk mereka berjualan. Karena pasar sekarang itu sudah dijual oleh dinas pasar sendiri. Contoh bagi orang-orang yang punya uang, dia akan mendapatkan tempat yang layak. Tapi kalau orang-orang yang tidak punya uang, yang memang ditempatkan yang tempat yang bukan, yang memang tidak layak. Aksi yang digelar pedagang Pasar Gamalama ini sudah ketiga kalinya, namun belum mendapat tanggapan dari Wali Kota Ternate dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate. Pedagang berharap pihak terkait memperhatikan nasib pedagang agar dapat kembali berjualan. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Dari informasi kecelakaan, pemirsa, 4 orang tewas dan 8 orang lainnya terluka dalam tabrakan maut di ruas Jalan Tol Cipali. Sebuah minibus dari arah Jawa Tengah tergelincir dan menabrak truk. Satu dari 4 korban yang meninggal dunia siang tadi dimakamkan di TPU Kampung Baru, Cimanggis, Kota Depok. Rasa duka menyelimuti keluarga dan kerabat yang hadir di pemakaman. Sebelum kejadian naas tersebut, almarhum sempat melakukan panggilan video dengan keluarga. Sementara keluarga dan kerabat korban meninggal lainnya menunggu kedatangan jenazah di rumah duka di Jalan Jut RT 3 RW 3 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Kecelakaan di ruas tol Cipali kilometer 92 Subang, Jawa Barat ini menyebabkan satu mobil minibus ringsek.
Rombongan satu keluarga ini berangkat dari Purwodadi, Jawa Tengah menuju Jakarta, usai menggelar hajatan di kampung halaman. Naas mobil yang membawa 12 penumpang ini diduga mengalami pecah ban dan kemudian menabrak truk dan terbalik. Itu datang arahnya dari arah Cirebon menuju Jakarta. Setiba di TKP kilometer 74600 jalur Bandung di lajur cepat mengalami pecah ban sebelah kiri bagian belakang. Kemudian kendaraan tersebut oleng ke kiri ke lajur 1 dan menabrak kendaraan yang di depannya dan tergelincir ke ROW. Truk nih truk nabrak saya. Nabrak. Oh, nabrak belakang truk. Dalam mobil berapa orang sih? Kalau nggak salah 12 sih. Itu ngantuk atau gimana tuh? Yang supir itu yang kecapean, ngantuk. Tadi lagi istirahat. Nah, disuruh jalan, ya udah jalan. Akibat kecelakaan ini 4 orang penumpang meninggal dunia, sementara 8 penumpang lainnya mengalami luka benturan di kepala maupun di bagian badan lantaran mobil terguling dan terbalik. Mirisnya salah satu penumpang tewas merupakan balita yang masih berusia 8 bulan. Semua korban selamat masih berada di Rumah Sakit Abdul Rojak, Purwakarta. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Sebuah truk di Jombang, Jawa Timur oleng menabrak rumah warga dan 3 kendaraan. Di Jember juga diduga supir mengantuk, truk menabrak rumah warga. Diduga remblong, sebuah truk oleng dan menabrak rumah warga di Jalan Raya Desa Tunggorono, Jombang, Jawa Timur. Akibatnya bagian depan rumah, pos ronda, dan 3 tiang telepon hancur. 3 kendaraan juga rusak parah, yakni 1 unit mobil dan 2 unit sepeda motor yang terjepit di bagian bawah truk. Tak hanya itu, pemilik rumah terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Remnya belum. Saat itu di sini ada siapa saja? Dan mertua. Terus Mertua saya. posisinya tertabrak. Duduk. Posisi duduk, tertabrak. Kecelakaan truk juga terjadi di Jember, Jawa Timur. Truk kontainer yang sedang melaju tiba-tiba oleng dan menabrak rumah warga sehingga bagian depan rumah hancur. Supir truk diduga berkendara dalam keadaan mengantuk. Beruntung tak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Di Bogor, truk bermuatan batu kapur menimpa warung setelah menghantam tiang listrik. Supir truk mengaku kelelahan saat berkendara dari arah Cilengsi menuju Citra Indah Jonggol sehingga sempat tertidur. Jadinya posisinya saya tiduran, ngantuk. Saya posisikan ke jam 5:30. Saya udah tahu-tahu, posisi saya udah terbalik aja gini. Akibatnya warung rusak parah karena tertimbun muatan batu kapur. Tidak ada korban dalam insiden ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Kontributor iNews melaporkan. Seorang perempuan menangis saat terjaring operasi Patuh Jaya di kawasan Jalan Lejen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Ia ditilang karena mengambil jalur cepat dan tidak memiliki surat izin mengemudi. Ini, aduh kamu kan gak diapa-apain. Dimarah-marahin juga enggak. Perempuan ini menangis saat diberhentikan polisi karena menerobos jalur cepat. Saat ditanya kelengkapan surat-surat, perempuan ini ternyata tidak memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Polisi langsung menjelaskan dan memberikan pemahaman terkait kesalahan yang dibuat oleh pengendara. Karena menerobos jalur cepat dan tidak punya SIM, ia pun mendapatkan sanksi tilang. Belum pernah, Pak. Tadi ketilang karena apa, Mbak, tadi? Karena katanya saya lewat jalurnya salah. Udah berapa orang? Udah berapa orang? Sendirian, Pak. Sanksinya apa, Mbak? Tadi udah dapat surat tilang? Ini surat tilangnya. Sebanyak 552, mayoritas kebanyakan lawan arus dan masuk di jalur cepat, khususnya kendaraan roda 2. Sanksinya diberikan tilang untuk dendanya sebesar Rp250.000. Operasi Patuh Jaya ini digelar Satlantas Polres Jakarta Pusat sejak Senin dan hingga Rabu siang.
Lebih dari 500 kendaraan mendapatkan sanksi tilang baik roda 2 maupun roda 4. Sejumlah pengendara yang tidak dapat menunjukkan STNK terpaksa diangkut sebagai barang bukti oleh petugas. Dari Jakarta, Vito Erlangga, Rizky Solahuddin, M. Hoirudin, iNews melaporkan. Tim Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara menangkap 2 pengedar sabu. Polisi sempat kesulitan menemukan barang bukti yang disimpan pelaku di dalam rangka pintu mobil. Bang, ada besi itu bang. Kunci di ini nggak mesin. Inilah detik-detik saat tim Ditres Narkoba Polda Sumut menggerebek mobil milik 2 kurir narkoba berinisial MD dan J. Dari dalam pintu mobil, polisi menemukan barang bukti sabu seberat 2 kg. Sebelum menyita barang bukti, polisi terlebih dahulu menangkap 2 pelaku di Jalan Setiabudi, Kota Medan, Sumatera Utara. Dari pengakuan MD dan J, barang haram ini rencananya akan diedarkan di Kota Medan. Kemungkinan ini adalah jaringan yang ditangkap sebelumnya. Jadi barang bukti yang kali ini diamankan ada 2 kg, kemudian 2 tersangka. Modus yang mereka gunakan menyimpan barang bukti itu, barang tersebut di belakang pintu kendaraan. Jadi yang saat ini kita sita 1 unit kendaraan Fortuner, kemudian barang bukti sabu-sabu seberat 2 kg, kemudian ada handphone dan lain sebagainya. Hingga saat ini, aparat kepolisian terus mengembangkan kasus untuk mencari pelaku lainnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. 2 hari terombang-ambing di laut, 6 orang nelayan KM Mentari Jaya berhasil dievakuasi Basarnas. 6 nelayan itu terombang-ambing akibat mesin kapal mengalami kerusakan. Setelah 2 hari terombang-ambing di perairan Pulau Kapoposang, Pangkep, Sulawesi Selatan, 6 orang nelayan pencari ikan asal Pulau Lailai, Makassar berhasil dievakuasi tim Basarnas Sulawesi Selatan. 6 orang nelayan itu dievakuasi menggunakan KM Kamajaya milik Basarnas. Setelah melakukan pencarian, akhirnya KM Mentari Jaya 01 ditemukan oleh tim SAR pada Rabu pagi pukul 4:20 waktu Indonesia Tengah. Kami dari tim SAR mendapat laporan tadi malam bahwa dari keluarga korban bahwa keluarganya lagi travel mesin di perairan Kapoposang, kurang lebih 40 nautical mile dari Pelabuhan Makassar, travel dengan jumlah POB 6 orang, dan pada saat itu laporan kami terima dan langsung KN SAR Kamajaya kami terjunkan untuk mengevakuasi korban yang dimaksud. Sebelumnya KM Mentari Jaya 01 dilaporkan mengalami kerusakan as propeller saat berlayar membawa ikan sehingga terombang-ambing di tengah laut. Kejadian ini kemudian dilaporkan oleh keluarga korban kepada Basarnas Sulawesi Selatan yang langsung melakukan pencarian. Dari Pangkep, Sulawesi Selatan, Saharudin, iNews melaporkan. Pemirsa, warga di 2 kecamatan di Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara mulai membersihkan rumah-rumah yang diterjang banjir bandang. Puluhan rumah warga rusak akibat bencana tersebut. Dibantu alat berat, puing-puing dan sisa lumpur akibat banjir di Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara dibersihkan. Banjir bandang yang melanda kecamatan Ratahan dan Ratahan Timur ini merusak 50 rumah. Bahkan 6 rumah hanyut dan 1 warga dinyatakan hilang. Gubernur Sulawesi Utara pun meninjau langsung lokasi yang terdampak banjir. Selain melihat kondisi langsung rumah dan infrastruktur yang rusak, Gubernur juga menyerahkan bantuan kepada warga. Sementara kita bawa kebutuhan sembako dulu, ya kan? Kita bawa sembako dulu untuk penanganan sementara, baru selanjutnya kita lakukan perbaikan infrastruktur. Banyak, jadi saya menghimbau kepada masyarakat yang tinggal di lereng-lereng bukit maupun bantaran-bantaran sungai lebih berhati-hati untuk mengantisipasi kondisi alam yang saat ini terjadi perubahan yang kita tidak sangka-sangka, ya. Warga korban banjir ini masih mengungsi di rumah-rumah warga yang tidak terdampak. Warga berharap pemerintah secepatnya memberikan bantuan dengan membangun kembali rumah-rumah mereka yang rusak.
Dari Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, Risnan Labenjang, iNews melaporkan. Seorang ustadz di Kota Bekasi, Jawa Barat dianiaya dengan senjata tajam oleh sekelompok pemuda saat melintas di Jalan Raya Mustika Sari, Kota Bekasi. Para pelaku kemudian merebut sepeda motor korban dan membawanya kabur. Seorang ustadz bernama Jamiluddin menjadi korban kawanan begal sadis saat melintas di Jalan Raya Mustika Sari, Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa dini hari. Korban yang akan pulang ke rumahnya di wilayah Cikarang Utara tiba-tiba dipepet 4 orang dengan 2 sepeda motor. Para pelaku langsung menyabetkan senjata tajam kepada korban yang mengenai pinggang kirinya. Korban tak berdaya saat pelaku merebut sepeda motornya dan kabur. Hari Selasa 21 September 2021 begal ya di Babakan, mana untuk korban sudah melaporkan ke Polsek Bandar Gebang. Ya. Untuk korban mengalami apa, Bu? Korban mengalami luka di belakang pinggangnya ya. Kondisi jalan yang sepi dan minim penerangan membuat para pelaku kejahatan bisa leluasa melakukan aksinya. Kasus ini dalam penanganan Polsek Bantar Gebang dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sementara polisi masih terus menyelidiki kasus penembakan Ustadz Arman di Tangerang, Banten dengan memeriksa sejumlah saksi. Polisi juga tengah menganalisa rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. Polisi telah memeriksa 5 saksi terkait kasus penembakan Ustadz Arman alias Alex di Kecamatan Pinang, Tangerang, Banten. Saksi-saksi yang diperiksa merupakan tetangga hingga keluarga korban. Polisi juga tengah menganalisa rekaman kamera pengawas dan proyektil untuk mengetahui senjata api yang digunakan pelaku. Dari penyelidikan awal, diduga pelaku berjumlah 2 orang dan menggunakan atribut ojek online saat menembak korban. Hastuti, istri korban mengatakan, korban tidak banyak berkegiatan selain urusan ibadah dan pengobatan alternatifnya. Namun seminggu terakhir, Hastuti mengaku kerap melihat orang tak dikenal dengan berpakaian ojek online di depan gang rumahnya. Nggak ada yang aneh, Bapak pun nggak ada yang aneh, yang biasa aja gitu maksudnya. Biasa ke masjid, sholat, cuman emang dalam seminggu itu ada gojek aja di Sulawesi itu. Nah pas katanya yang penembakan itu, yang bawa itu pakaiannya gojek, yang bonceng kaosnya hitam, baju hitam. Hingga kini pelaku penembakan terhadap Ustadz Arman alias Alex masih misteri dan kasusnya masih dalam penyelidikan pihak Polda Metro Jaya. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan.